Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sitasi merupakan kewajiban saat kita menulis karya ilmiah. Fungsi dari sitasi yang pertama adalah sebagai bukti bahwa kita dalam menulis itu tidak berdasarkan asumsi pribadi. Penelitian itu kan objektif ya, sehingga harus seminimal mungkin adanya asumsi atau pendapat pribadi dalam suatu penelitian itu. Asumsi dari peneliti ya, bukan asumsi atau pandangan dari yang lain, tapi adalah asumsi dari penelitinya. Nah, fungsi sitasi adalah mengurangi itu, minimalisir itu. Jadi memang objektif ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, fakta yang ada itu kita temukan di mana? Nah, kita temukan di penelitian dari orang lain, dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu fungsi sitasi yang pertama, yaitu sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan itu bukan asumsi pribadi penelitinya, melainkan memiliki dasar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena berbasis data, berbasis penelitian sebelumnya, ada teori dari penelitian sebelumnya, ada teori dari hasil penelitian sebelum-sebelumnya, ada teori orang lain yang mengatakan demikian. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Itu fungsi sitasi pertama, adalah untuk minimalisir asumsi pribadi peneliti, sehingga penelitiannya objektif berdasarkan temuan penelitian sebelum-sebelumnya. Fungsi yang kedua, sebagai apresiasi dari peneliti. Misal kita melakukan penelitian ya, itu berarti adalah apresiasi kita. Nah, sebagai bentuk apresiasi peneliti kepada peneliti sebelumnya, sebagai apresiasi dari kita yang melakukan penelitian atau yang akan melakukan penelitian atas temuan ataupun teori yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Itu adalah wujud apresiasi kita, salah satunya dengan kita mengutip, kemudian kita memberikan sitasi. Nah, itu fungsi yang kedua. Maka dari dua fungsi itu tadi sudah sangat sewajarnya ya, bahkan bisa dikatakan sebagai suatu keharusan bahwa penelitian yang nantinya akan kita lakukan kemudian dipublikasikan
itu harus ada citasinya untuk mengurangi sebagai bukti objektivitas ya, mengurangi asumsi pribadi penelitinya, kemudian sebagai apresiasi atas temuan ataupun teori dari peneliti ataupun pakar ya, yang telah dipublikasikan sebelumnya. Nah, untuk melakukan sitasi ya, tentu ini kaitannya dengan referensi, dan alhamdulillah sudah ada ya software untuk manajemen referensi ya, sudah sejak lama ya. Mungkin para orang tua kita ya, kakek nenek ataupun mungkin ayah ibu kita dahulu ketika membuat karya ilmiah ya, misal menyelesaikan studi S1-nya untuk menyelesaikan skripsinya, itu dulu beliau ketika melakukan sitasi masih secara manual ya, menulis satu-satu dan seterusnya ya. Alhamdulillah untuk sekarang berkat adanya teknologi yang semakin berkembang, sudah tersedia beberapa software manajemen referensi, dan salah satunya adalah Zotero. Zotero merupakan software manajemen referensi. Ini favorit saya dan para akademisi ya, karena open source sehingga free ya, free dalam artian freedom, bebas, maupun free dalam artian gratis ya. Kemudian Zotero ini juga multiplatform, lintas platform ya, bisa diinstal di Linux, Windows ataupun macOS ya. Dan dalam video ini dan video yang ada di channel ini ya, semua video yang saya buat penggunaan Zotero-nya adalah menggunakan Zotero yang untuk Linux, karena memang saya menggunakan Linux, dan Linux yang saya gunakan adalah Slackware. Anda bebas menggunakan distro Linux apapun ya, insya Allah semua distro Linux bisa menjalankan Zotero ya. Di sini saya pakai Slackware, tapi untuk caranya ya, walaupun ini nanti beda distro, misalnya pakai Ubuntu, Debian, Linux Mint, Fedora, kemudian Arch, Manjaro, bahkan mungkin Kali Linux sekalipun ya, yang biasa dipakai para hacker, itu insya Allah dengan cara yang sama persis ya, insya Allah bisa, sama caranya sama persis ya. Tapi saya nggak tahu kalau penggunaan pada Windows ataupun Mac apakah sama persis atau tidak ya, baik dari segi tampilan menunya maupun step by stepnya. Mohon maaf saya tidak mengetahuinya karena saya tidak mencobanya di dua itu, saya hanya mencoba di Linux saja. Dan umumnya kalau di Linux itu semua tampilan step by step semuanya sama. Yang membedakan biasanya adalah tahap instalasi softwarenya yang menyesuaikan distro masing-masing. Tapi ketika sudah pada tahap penggunaan dari software itu biasanya akan sama semua, akan berlaku semua untuk semua distro. Nah, karena saya tidak pernah mencoba di Windows ataupun Mac, saya no comment untuk itu.
Tapi tidak ada salahnya juga kalau Anda menggunakan Windows ataupun Mac, Anda juga bisa menggunakan cara ini. Apabila ada perbedaan, maka silakan disampaikan. Baik, kembali ke pembahasan ya tentang sitasi. Nah, di sini kita akan menggunakan Zotero ya, untuk software manajemen referensinya kita pakai Zotero. Kemudian untuk manajemen referensinya ya, dari referensi ini apa sih yang kita kelola, pengelolaannya mau kita kelola seperti apa. Nah, ini jenis pengelolaannya kali ini adalah kita memilih jenis sitasinya. Nah, sitasinya itu mau diapakan? Nah, kali ini kita akan menentukan atau memilih jenis sitasinya. Kenapa pemilihan sitasi ini sangat penting? Nah, karena satu, penelitian itu nanti kan dipublikasikan kepada pihak yang berkepentingan ya, atau kepada masyarakat luas. Nah, publikasi itu kita menyampaikannya dalam bentuk publikasi di jurnal. Itu pertama ya. Kepentingan pertama kita memilih sitasi. Ya karena nanti akan dipublikasikan ke jurnal untuk bisa diakses masyarakat luas ya, terutama para akademisi. Sehingga dari para akademisi itu nanti bisa disampaikan lagi ke pihak-pihak yang benar-benar berkepentingan lagi. Misalnya kalau itu membutuhkan suatu kebijakan dari pemerintah, maka itu bisa disampaikan kepada pemerintah juga. Kemudian kalau itu ini perlu nih disampaikan ke masyarakat umum, maka akademisi juga yang akan menyampaikan kepada masyarakat. Nah, penyampaian kepada pemerintah misalnya bisa dengan memberikan policy brief ya. Sedangkan kepada masyarakat misalnya dengan penyuluhan ya. Maka akademisi ini berperan penting ya, baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Dan publikasi ini adalah bisa dikatakan sebagai komunikasi antar sesama akademisi. Itu alasan yang pertama. Nah, yang kedua, ini merupakan konsekuensi dari yang pertama itu tadi. Yang pertama kan publikasi ya. Publikasi itu di jurnal ataupun proceeding ya. Nah, kalau di jurnal maupun proceeding ini ada guideline-nya, ada aturan penulisannya. Nah, salah satu hal yang diatur di guideline tersebut adalah tentang sitasinya. Sitasinya menggunakan jenis apa? Menggunakan model apa sitasinya? Itu biasanya sudah ada ketentuannya. Apakah menggunakan model APA ya, American Psychological Association, ataukah menggunakan model Harvard, ataukah menggunakan Vancouver. Nah, kalau menggunakan Vancouver pun ada variasi-variasinya gitu kan, atau mungkin ada suatu jenis referensi ada jenis style atau model sitasi tertentu yang dipilih oleh jurnalnya itu. Maka kita dalam menuliskan sitasi harus sesuai dengan guideline-nya. Kalau guideline menyatakan pakai Vancouver, nah biasanya kalau Vancouver pun ada varian-variannya ya. Misalnya
apakah Vancouver yang ada kurungnya atau tidak, kemudian letaknya apakah sejajar, tulisannya sejajar, ataukah berupa Vancouver yang superscript. Nah, itu beda ya, ada variannya untuk Vancouver. Dan untuk Harvard pun juga biasanya ada varian-variannya juga ya, tergantung dari masing-masing jurnalnya atau kampus ya yang menentukan ya. Oh, ini pakai model seperti ini, citasinya, stylenya seperti ini. Nah, cara penulisannya yang pertama urutnya gini. Nah, untuk citasinya kita menggunakan gini seperti ini, nanti di daftar pustakanya seperti ini. Nah, itu dijelaskan di guideline-nya. Nah, karena mau publikasi ya harus sesuai aturan yang sudah ditetapkan guideline. Maka pemilihan citasi ini penting ya. Itu adalah kita langsung berbasis pada outputnya, goalnya nanti. Penelitian itu nanti akan dipublikasikan, publikasinya di jurnal, dan jurnal itu mempunyai guideline untuk citasinya jenisnya apa misalnya. Kemudian Vancouver apakah Harvard atau yang lain gitu kan, itu sudah ditentukan dan ikuti saja kalau mau kita mempublikasikan di jurnal itu. Kalau kita nggak cocok dengan guideline yang ditentukan, ya kita cari jurnal lain yang cocok dengan keinginan kita ya. Tapi itu seharusnya sih tidak menjadi masalah ya. Biasanya peneliti sudah memilih jurnal tujuannya itu yang mana, kemudian peneliti yang menyesuaikan dengan guideline-nya. Kalau untuk Indonesia untuk jurnal-jurnal gitu ada peringkatnya ya, pemeringkatan Sinta ya, Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Biasanya peneliti sudah menembak ya, istilahnya menembak kira-kira oh ini mau tak publikasikan di jurnal X. Kenapa jurnal X? Nah, mungkin karena jurnal X ini misalnya dia Sinta 2. Sinta 2 ini poinnya biasanya tinggi ya. Untuk jurnal di Sinta 2 berarti qualified benar-benar. Dari artikel-artikel yang di sana memang artikel yang kualitas penelitiannya bagus-bagus ya, dan penulisnya juga pakar-pakar semua biasanya. Atau di jurnal yang terindeks Scopus misalnya, itu kan sudah ditembak duluan, sudah ditarget duluan. Oh, saya mau menulis di jurnal ini. Kenapa? Karena dia sudah terindeks Scopus. Oke. Ini model atau style citasinya seperti apa? Ya ikuti. Itu ya. Nah, kemudian kalau tidak dipublikasikan gimana? Kalau misalnya ya itu cukup buat internal aja. Nah, itu ya menyesuaikan dengan aturan internal. Ya, misalnya kalau itu karya ilmiah untuk kelulusan ya, sekedar untuk kelulusan saja, misalnya skripsi, ya menyesuaikan dengan panduan skripsinya. Kalau panduan skripsi bilang oh ini harus dengan Vancouver, ya pakai Vancouver. Ini pakai Harvard, pakai Harvard. Nah, tapi kan ada kebijakan dari Kemendikbud ya, bahwa setiap mahasiswa jenjang apapun diwajibkan membuat karya ilmiah yang kemudian karya ilmiah itu akan dipublikasikan di jurnal. Nah, maka biasanya dari kampus-kampus pun juga sudah langsung membuat kebijakan. Oh, ini
untuk skripsinya, untuk tesisnya atau untuk disertasinya, model citasinya adalah dengan ini, dengan Vancouver, dengan Harvard atau dengan apapun ya, itu sudah ditentukan, ya ikuti saja ya. Intinya adalah dalam memilih atau menentukan model atau style citasi itu sesuaikan dengan ketentuannya, sesuaikan dengan aturannya. Ya. Nah, kemudian sekarang kita ke bagaimana penggunaannya. Nah, di sini kita akan menggunakan Zotero ya untuk memilih referensinya, karena ini nanti reference manager software management referensi yang digunakan adalah Zotero. Kemudian untuk penulisan laporan penelitiannya ya, misal untuk skripsinya, untuk nulis tesisnya atau nulis disertasinya, itu menggunakan LibreOffice. Dalam hal ini khususnya adalah LibreOffice Writer. Nah, untuk pengaturan di Zotero, caranya adalah kita klik edit ya, kemudian preference ya, lagi edit, kemudian preference, nanti akan muncul Zotero preferences. Nah, di sini ada beberapa bagian ya. Ada general, sync, source, export, set, advance. Nah, karena ini termasuk kita mau memilih citasinya ya, jenis citasinya, model ataupun style citasinya, kita pilih ini. Nah, kemudian ini ada dua bagian, style dan word processor. Kita secara default terbuka yang style ya, kita akan pilih yang stylenya. Style di sini ada style manager, kemudian ada tabel ya, ada tabel title update. Nah, ini adalah yang tabel ini adalah jenis citasi yang tersedia ya, baik yang ini yang sudah terinstall, baik yang sudah terinstall secara default begitu kita menginstal Zotero, ataupun yang sudah ditambahkan. Nah, tapi maaf, dalam hal ini untuk yang tampil di sini saya lupa ya, mana saja yang secara default itu sudah ada dan mana yang merupakan tambahan ya, karena saya sudah pernah menambahkan style referensi ya. Jadi maaf, saya tidak ingat ya, misalnya ini untuk Elsevier Harvard with title ini apakah secara default sudah terinstall, kemudian juga yang American Sociological Association ini apakah memang secara default juga sudah ada. Nah, ini nggak tahu ya, tinggal pakai aja, apakah harus install dulu waktu itu, saya kurang tahu. Ini nanti coba aja disesuaikan dengan yang fresh install ya. Ini bukan fresh Zotero yang saya miliki sekarang, bukan fresh install, tapi sebelumnya sudah pernah digunakan untuk menulis ya. Jadi sudah ada style atau model citasi yang saya tambahkan. Nah, di sini bisa menambahkan ya. Ya, di sini kita bisa memilih ya. Misal di jurnal itu menggunakan APA ya, American Psychological Association. Nah, di sini ada nih APA yang edisi ke-7. Nah, atau mungkin kalau di list ini tidak ada, kita bisa klik get additional style. Nah, sekali lagi kalau misalnya ada suatu style atau model citasi yang lain ya, di jurnalnya menyebutkan menggunakan ini, tapi di listnya nggak ada nih. Di list ini kok nggak ada. Kita bisa cari di get
additional style, kita klik. Nah, ini harus tersambung ke internet ya. Ini harus tersambung ke internet karena ini ke servernya Zotero ya. Jadi mutlak harus tersambung internet kalau kita ingin menambahkan ya get additional style. Ini untuk mengakses ini harus connect ke internet. Nah, kemudian ini ada style search, kita bisa mencari nih misalnya ya ini kan yang Harvard ya. Harvard ini variannya adalah Sedum Reich, Elsevier. Kita akan coba cari Harvard yang lain ya. Misal ya kita klik get additional style search, misal kita klik Harvard. Nah, ini untuk formatnya secara default kan Harvard author date ya, author date. Kemudian ini bisa dipilih font-nya karena biasanya memang untuk rumpun-rumpun tertentu, rumpun disiplin ilmu tertentu ada suatu citasi yang disepakati ya. Kemudian ini ada opsi show only unique style, jadi yang tidak semua style ditampilkan, hanya yang unik saja ya, dalam arti misalnya nih untuk style A dan style B, ini stylenya sama persis ya. Maka kalau sama persis hanya salah satu aja yang ditampilkan. Nah, ada bedanya ya. Ini ketika show only unique ini tidak kita pilih, di sini ada 129. Tapi ketika ini kita pilih, kita centang, hanya menjadi 116. Nah, ini ada nih listnya. Ini Harvard semua nih. Harvard model apa nih yang mau dipilih? Kita sesuaikan ya dengan permintaan dari guideline-nya. Ini banyak nih style-style Harvard-nya. Nah, misalnya ya, menambahkan ini University of Birmingham, Harvard ya. Ini kita sorot ya. Kita sorot, maka akan keluar tampilannya, contohnya, contoh citasinya bagaimana. Jadi kita bisa melihat ya. Walaupun mungkin di guideline itu tidak menuliskan dengan spesifik nama style citasinya apa ya. Misal tidak dituliskan nih menggunakan University of Birmingham, Harvard, misalnya nggak dituliskan seperti itu, tapi hanya diberikan contoh-contohnya. Contoh menuliskannya di daftar pustaka itu seperti apa. Nah, itu bagaimana sih penulisannya di daftar pustaka? Itu bisa kita cek ya, kita sorot, kemudian ini akan keluar kotak ya, kotak yang contoh-contohnya bagaimana penulisannya di daftar pustakanya. Nah, ini nanti bisa dilihat mana yang cocok dengan guideline. Kalau nggak cocok ya kita cari lagi yang lain. Nah, ada previewnya gini, atau yang ini nih, atau University of Greenwich. Nah, kalau ini lengkap nih, ada bibliografinya, citasinya gini ya. Nah, bagaimana sih citasinya, bagaimana daftar pustakanya, modelnya. Nah, untuk lihat yang lengkap ya, ini bisa kok. Nah, dipilih. Kita tinggal memilih saja
Ini misalnya tadi Emerald, Harvard, Imperial College London. Nah ya, contohnya untuk citasinya adalah seperti ini ya, di citasinya seperti ini contohnya. Kemudian untuk daftar pustakanya seperti ini, bisa dicek ya guideline-nya seperti apa, guideline-nya gimana, penulisan di guideline sesuai guideline-nya gimana. Kemudian yang di sini itu juga bagaimana penulisannya ya. Nah, misal kita akan menambahkan ini tadi ya, University of Birmingham ya. Ini potong ya. Jadi yang kita untuk melihatnya yang secara lengkap ini kita taruh kita scroll sampai ke bagian bawah sehingga kelihatan model citasinya bagaimana, kemudian model daftar pustakanya gimana. Nah, apakah sudah sesuai dengan guideline? Nah, misalnya ini yang paling sesuai ya, yang dari Birmingham sesuai ya, kita klik. Nah, kita klik, kemudian ini akan muncul ya, kita perhatikan ini muncul nih, University of Birmingham, Harvard. Nah, kalau kita sudah memilih, nah, kita tinggal close aja, atau mungkin ada dari style itu yang kita edit, kita bisa pakai style editor. Kita juga bisa memastikan lagi nih style preview ya. Misal kita nggak yakin kan, misal sebelum kita menambahkan, kok di sini ada misalnya antara ini ya, Chicago Manual of Style yang author date dengan full note itu bedanya apa? Nah, misalnya yang author date kita style preview, kita klik salah satu artikelnya, kemudian kita style preview. Kok nggak keluar? Nah, refresh. Nah, ini contohnya ya. Lalu kalau kita menggunakan American Chemical Society, penulisannya seperti ini. Tadi kita mau melihat yang Chicago ya. Nah, author date dan full note bedanya bagaimana? Oh, bedanya seperti ini. Kalau yang author date ya ini setelah namanya kemudian tahun. Kalau full note, nah, nama dulu, judul, baru tahun. Nah, ini nanti bisa dipilih mana yang sesuai dengan guideline, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, guideline dari jurnalnya seperti apa ya, jurnalnya mintanya bagaimana, pakai style yang mana. Nah, ini tadi kita pilih University of Birmingham, kita klik ya, kemudian kita close. Oke, itu adalah pengaturan untuk di Zotero-nya. Nah, kemudian pengaturan di Zotero ini juga perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan pada LibreOffice Writer yang digunakan, ataupun kalau kita menggunakan word processor yang lain ya, misalnya OnlyOffice ya, kita harus melakukan setting di OnlyOffice-nya. Bahkan mungkin kalau kita menggunakan ya Microsoft Office ya, kita sesuaikan untuk yang Microsoft Office Word-nya ya. Nah, apabila menggunakan Microsoft Word, jangan
menggunakan yang bajakan. Belilah lisensinya, hargai developernya, hargai maintainernya, hargai pengembangnya ya, jangan pakai bajakan ya kalau kita pakai Microsoft Word ya, maupun software yang lainnya yang seharusnya untuk kita mendapatkan lisensinya itu kita harus membayar, ya harusnya kita membayar, jangan kita menggunakan bajakannya, kita mencari crack-crackannya, kemudian kita mencari serial numbernya atau aktivatornya secara ilegal. Nah, ini nanti dalam semua dalam materi yang saya sampaikan terkait dengan word processor, saya menggunakan LibreOffice Writer. Nah, untuk setting di LibreOffice Writer seperti apa, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi pada pertemuan ini kita sudah membahas mengenai bagaimana cara memilih citasi dan menambahkan model citasi kalau citasi yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yang sesuai dengan guideline itu belum terinstall di Zotero. Sini ya, aplikasi manajemen referensi yang digunakan adalah Zotero, bukan yang lain. Dan insya Allah ini bisa digunakan dengan cara yang sama seperti ini, bisa digunakan Zotero versi yang lainnya maupun di platform yang lainnya. Di sini saya menggunakan Linux, kalau dipakai di semua jenis Linux insya Allah sama ya, tapi untuk Windows dan Mac mungkin saja sama, mungkin beda, tapi saya tidak tahu untuk Windows dan Mac ya. Demikian cara untuk memilih citasi dan menambahkan citasi ya, style citasi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.